Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, kawan-kawan, kita pada kesempatan hari ini insyaallah akan membahas tentang kalimat atau bagaimana kita merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Saya tidak akan menyajikan terkait dengan teori-teori kalimat karena hal itu sudah banyak sekali pembahasannya, baik itu di buku-buku yang bisa diakses secara online maupun buku-buku tercetak yang bisa Anda beli, bisa Anda akses, dan saya harap Anda mau membaca, ya, karena literasi membaca itu adalah hal yang sangat penting. Tanpa membaca kita tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian juga banyak sekali panduan-panduan tentang teori kalimat yang sudah Anda pelajari sejak sekolah SD, SMP, SMA, atau yang sederajat. Bahkan juga di tutorial-tutorial di YouTube misalnya juga sangat banyak sekali bagaimana teori-teori atau pembelajaran tentang masalah kalimat. Agar tidak kemudian terlalu meramaikan masalah bagaimana teori atau pembahasan tentang kalimat, saya akan mengajak Anda secara langsung untuk bagaimana sih pengalaman membuat kalimat. Langsung saja kita membuat pengalaman, menciptakan pengalaman, karena belajar yang paling baik itu adalah belajar dari pengalaman. Nah, bagaimana kita menciptakan pengalaman membuat kalimat? Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini. Dan saya berharap Anda setelah ini, ya, saya harap Anda langsung nanti mempraktekkan membuat kalimat, menulis kalimat, bukan hanya satu kalimat atau dua kalimat, tetapi minimal satu paragraf, yaitu yang tersusun dari beberapa kalimat, yang setiap kalimat ini tentunya membawa satu ide pokok, membawa satu ide, membawa satu informasi yang utuh, informasi yang lengkap. Yang itu kalau dirangkai, maka ini akan menjadi satu ide besar. Nah, ide besar inilah nantinya akan kita kembangkan menjadi paragraf yang insya Allah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Baik, saya akan langsung perlihatkan satu materi terkait dengan bagaimana kita merangkai kalimat sebagaimana yang sudah kita rencanakan di awal pertemuan dulu, yaitu kita di pertemuan atau materi yang kelima yang akan kita bahas adalah materi merangkai kalimat ilmiah. Tentu ada sedikit perbedaan memang antara kalimat ilmiah dan kalimat yang populer, ya. Kalau kalimat populer ini bebas, biasanya tidak terikat oleh data fakta di lapangan, ya, apapun itu yang penting memberikan satu informasi, tulisan ini memberikan satu informasi, ini sudah cukup untuk sebuah kalimat populer. Tetapi untuk kalimat dalam karya tulis ilmiah, maka tidak cukup dengan sekedar asal rangkaian kalimat, asal informasi. Tetapi informasi itu harus betul, sesuai dengan data, bisa dipertanggungjawabkan, dianalisis dengan keilmuan yang benar, gitu ya. Nah, ini yang penting dalam kalimat ilmiah. Sehingga secara basic, secara dasar, membuat kalimat ilmiah ataupun kalimat populer itu tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah bahan untuk membuat kalimat itu apa. Kalau bahan membuat kalimat itu adalah imajinasi, maka ini tidak ilmiah. Kalau yang membuat bahan untuk membuat kalimat itu adalah asumsi, atau impian, cita-cita, atau hanya sekedar keluh kesah, curhatan sebagaimana di media sosial begitu, maka ini nggak disebut sebagai kalimat ilmiah. Tetapi kalau kita menulisnya dengan bahan yang datanya data real, datanya data yang benar bisa dipertanggungjawabkan, kemudian metodenya, cara kita menyajikan, menganalisisnya itu juga sesuai dengan kaidah-kaidah dalam keilmuan, etika, kode etik keilmuan, ya, maka insya Allah itu bisa disebut sebagai kategori kalimat ilmiah. Nah, ini yang membedakan. Baik, ada 5 yang harus kita lakukan kalau kita ingin punya pengalaman, menciptakan pengalaman sendiri dalam menyusun kalimat. Yang pertama yaitu tuangkan ide. Membuat kalimat itu tentu pertama harus punya ide terlebih dahulu. Jangan asal menulis, nanti jadinya kalimat populer, bukan kalimat ilmiah. Orang menulis ilmiah itu ya dengan penuh kesadaran dan ada perencanaannya. Nah, ini yang penting. Ketika Anda punya ide yang ingin Anda tuangkan, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki perencanaan.
perencanaan dalam menulis. Nah, ini dalam kalimat ilmiah, perencanaan itu suatu hal yang penting. Kalau Anda menulis kalimat populer, nggak pakai perencanaan, tidak apa-apa. Menulis diary misalnya, atau menulis di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu nggak pakai Anda perencanaan, nggak apa-apa. Kesel, emosi, tiba-tiba nulis, nah itu nggak pakai rencana, langsung mengekspresikan apapun, itu kalimat populer. Kalimat ilmiah harus pakai perencanaan yang matang lah ya, yang ini dirupakan dalam bentuk ide. Nah, ide ini harus dituangkan. Tapi saya juga ingin mengajak Anda menciptakan pengalaman membuat ide. Kemudian bagaimana menuangkannya. Nah, membuat ide itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Nah, Anda terlintas di benak, pengen nulis apa? Oke, yang terbesit sekarang apa? Kalau yang terbesit di benak Anda sekarang ini misalnya Hari Santri. Oke, ide Anda Hari Santri. Sudah, jangan mikir ide yang lain dulu. Pakai ide itu dulu. Nah, kemudian setelah Anda punya ide, tuangkan. Oke, Hari Santri, apa yang mau Anda omongkan? Tulis Hari Santri. Yang saya omongkan adalah seputar sejarahnya. Oke, tulis sejarah Hari Santri. Nah, atau yang ingin Anda ungkapkan adalah peran santri di era pandemi seperti hari ini. Nah, ini bagaimana Anda menuangkan ide tentang peran santri di era pandemi. Atau sekarang ini adalah bulan Maulid misalnya, Anda ingin menulis tentang Maulid, mulai dari sejarah Maulid atau tentang kelahiran Rasulullah. Itu adalah ide-ide besar yang akan menjadi batasan Anda ya, untuk menulis, sehingga Anda menulisnya itu di kerangka itu, di batasan itu saja, tidak menulis ya Maulid, ya kesehatan, ya yang lain-lain. Meskipun boleh saja Anda menghubungkan dengan itu. Tetapi yang penting dari itu semua adalah idenya dipastikan dulu, dijelaskan dulu. Atau simpelnya adalah Anda punya topik. Topiknya apa yang ingin Anda bicarakan? Oke, kita ambil misalnya topiknya adalah tadi peran santri di era pandemi. Nah, kemudian dalam menuangkan ide ini, ya, jangan lupa apapun yang ada di benak Anda, tuangkan saja. Biasanya penulis, apalagi penulis pemula, itu biasanya takut mengawali tulisan, atau enggak takut lah, bingung mengawali tulisan. Mau nulis apa? Bingung, saya nggak tahu harus nulis dari mana. Tulis saja, saya nggak tahu harus menulis ini dari mana. Itu saja, itu sudah awal. Tulis saja, jangan kemudian nggak menulis. Ketika Anda nggak memulai, nggak menciptakan pengalaman, nggak memulai sama sekali, nggak bakal jadi tulisan apapun. Tetapi kalau Anda menulis, apapun yang terlintas di benak Anda, bahkan yang terlintas adalah Anda bingung, tulis saja. Saya bingung harus menulis apa tentang peran santri di era pandemi. Saya pengen menulis itu, tulis saja. Tapi saya bingung. Menurut saya santri itu ya, ini akan mengalir. Ide itu berjalan mengalir. Nah, sehingga ide ini jangan dibiarkan hilang begitu saja. Jangan disia-siakan, dia melintas di benak Anda. Tulis saja, apapun itu. Nah, meskipun nanti nggak ada hubungannya. Nah, nanti gimana? Nggak ilmiah dong, nggak ini dong. Nanti dulu, ini kan kita baru tahap pertama, tahap awal. Penulis senior, penulis yang sudah berpengalaman sekalipun, juga mengalami hal yang sama. Terkadang ketika mengawali itu juga bingung. Nah, sehingga dia tulis saja apa yang ada di benaknya. Santri, menurut saya sekarang sudah banyak mengalami pergeseran nilai. Nah, itu yang terlintas di benak itu ya sudah tulis saja. Nggak usah dipikir, masa tiba-tiba ngomongin itu. Nah, ini yang mengganggu kita dalam menulis itu kayak begitu. Ya, jadi menulis itu butuh keberanian, butuh kepercayaan diri. Ya, jangan takut tidak bagus. Semua tulisan itu berawal dari ya ide-ide seperti ini. Masalah bagus tidak bagus itu nanti. Menurut kita kadang nggak bagus, menurut orang lain kadang bagus sekali. Nah, ini yang penting sekali, makanya nanti tulis saja dulu, tuangkan ide Anda. Yang kedua, kata kunci bila perlu. Ya, bila perlu kata kunci. Nah, ketika Anda mikir ide, Anda punya kata kunci. Tadi misalnya kata kunci jangan banyak-banyak dulu. 5 saja. 5 ini nanti Anda kembangkan jadi 5 paragraf. Nah, jadi satu paragraf itu satu kata kunci, misalnya. Meskipun tidak harus begitu. Ketika tadi mau bicara, ini saya juga belum kepikiran sama sekali mau nulis apa ya tentang peran santri di era pandemi. Bahkan tadi juga nggak berencana sama sekali, memang sengaja saya nggak merencanakan apa-apa. Tadi mau nulis misalnya terbesit di benak adalah peran santri di era pandemi. Nah, kemudian perannya di apa ya? Oke, saya mau fokus perannya di dalam rangka menuju Indonesia kuat. Nah, karena kebetulan kalau nggak salah tema Hari Santri tahun ini adalah santri sehat Indonesia kuat gitu ya. Jadi peran santri dalam menciptakan Indonesia yang kuat itu apa
di era pandemi ini. Oke, kata kuncinya adalah berarti butuh santri, ya, kemudian sehat, kemudian Indonesia kuat. Masa semuanya menjadi kata kunci? Tapi nggak apa-apa. Indonesia kuat menjadi satu, misalnya satu kata, ya. Kemudian santri sehat satu kata. Kemudian apalagi misalnya kesehatan mental misalnya, tambah lagi 3. Kemudian kesehatan fisik jasmani, ya, dan kesehatan iman misalnya. 5 ini misalnya yang menjadi kata kunci. Boleh. Nah, itu Anda tulis dulu di kata kunci itu. Nah, sehingga kata kunci ini pentingnya buat apa? Gunanya adalah untuk mensistematisir, apalagi mensistematiskan alur pikiran dan alur tulisan kita nanti. Nah, ya, tapi kalau Anda menulis kalimat populer, ini tidak harus ada kata kunci. Kalau kalimat ilmiah ini penting bila perlu tapi ya. Tapi kalau aduh saya kesulitan menemukan kata kunci, ya sudah, tahap awal nggak usah kata kunci, nggak apa-apa. Tetapi latihlah untuk menemukan kata kunci supaya apa? Supaya ketika nulis nanti itu nggak kemana-mana, nggak terlalu merembet kemana-mana jauh gitu. Ya. Jadi ini hanya untuk membantu kita mensistematiskan penulisan kita, menyampaikan alur pemikiran kita nanti. Ya, jadi termasuk dalam hal menyiapkan kata kunci, ini adalah Anda menyiapkan kata-kata atau pilihan kata, diksi. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang diksi. Menyiapkan diksi atau pilihan kata. Nah, untuk bisa tahu diksi bagaimana? Ya, Anda harus membaca. Kalau nggak pernah membaca atau nggak pernah mendengarkan orang berbicara, tidak mungkin punya diksi, punya pilihan kata. Oh, umumnya kalau orang bicara santri itu ada kosakata apa aja, nah, itu yang dipakai. Nah, ini saya kira setiap kita sudah banyak mendengar, banyak membaca, sehingga punya diksi yang sangat banyak. Selanjutnya adalah setelah Anda punya kata kunci, memiliki bayangan diksi tadi, ide sudah tertuang, rangkai menjadi kalimat. Ya. Ingat, satu kalimat itu harus selalu memiliki informasi yang utuh, bukan sepotong, ya. Sehingga kalau sepotong-potong itu nanti menimbulkan pertanyaan. Maka kalimat itu selalu jelas. Kalau sepotong, pasti orang bertanya, Anda mau ngomong apa sih sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan kalimat kita. Kalau ada orang bilang, terus, nah misalnya gitu, jadi Anda ngomong baru setengah, ya. Santri itu apa? Terus pendengarnya bilang begitu. Santri itu apa? Itu menunjukkan kalimat Anda belum sempurna, belum menjadi kalimat. Kecuali kalau Anda bilang santri itu harus sehat. Oke, orang paham langsung. Oh, berarti informasi yang disampaikan adalah santri itu harus sehat. Nah, tujuannya adalah biar Indonesia menjadi kuat. Nah, itu kalimat kedua. Oke, orang paham. Oh, berarti ada hubungan ya? Kan orang tetap bertanya. Misalnya orang jadinya bertanya, terus apa hubungannya santri sehat dengan Indonesia kuat? Nah, itu bukan pertanyaan terkait dengan informasinya kalimat ini, tapi terkait dengan ide yang ingin Anda ungkapkan, terkait dengan gagasan yang ingin Anda ungkapkan, bukan terkait dengan informasi dari sebuah kalimat yang Anda sampaikan tadi. Nah, sehingga ya, kalimat itu pasti harus utuh, harus sempurna. Kalau belum utuh susunannya, strukturnya, maka nggak bisa disebut sebagai kalimat. Kalau sudah terangkai menjadi satu kalimat, kata-kata itu tersusun, ya, baru kemudian nanti Anda juga jangan berpikir, wah saya nggak tahu apakah benar atau tidak, nanti saya berpikir dulu. Itu kelamaan. Nanti perbaiki struktur kalimatnya. Setelah Anda tulis saja dulu, ya, baru nanti kita perbaiki struktur kalimat kita. Ya. Dan struktur kalimat bahasa Indonesia itu simple, nggak kayak dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris. Nggak ada semacam to be, apalah begitu ya. Jadi sebenarnya lebih simple. Sebenarnya, meskipun pada prakteknya banyak yang kesulitan juga. Lebih simple kenapa? Karena saya hanya bilang polanya itu pola dasarnya SP, pola paling dasarnya subjek dan predikat. Dia tidak mengenal pola misalnya keterangan dulu, objek dulu atau apa dulu gitu tidak. Yang paling dasar adalah ada subjek, ada predikat, selesai. Itu sudah menjadi satu kalimat. Kan kadang perlu objek, kadang. Ya, kalau memang kalimatnya adalah transitif, berarti nanti perlu dikasih objek. Kalau enggak, ya enggak usah, berarti enggak perlu objek dong, gitu ya. Cukup keterangan bila diperlukan. Kalau enggak pakai keterangan, ya enggak apa-apa. Misalnya
ada orang bertanya, kamu sedang apa? Terus kita membuat jawaban satu kalimat dengan dua kata, saya makan. Atau tiga kata, saya sedang makan. Selesai. Nah, itu sudah subjek dan predikat. Nah, tidak perlu objek. Kemudian apakah makan apa? Itu bukan pertanyaan kalimat, tapi itu pertanyaan terkait dengan keingintahuan orang. Tapi kalimatnya sudah pas, saya makan. Kecuali kalau Anda bilang saya mau makan, itu belum selesai. Kenapa? Karena memakan itu kata kerja yang butuh objek, ya, transitif, sehingga harus memakan. Memakan apa? Ya, itu pertanyaan kalimat, itu pertanyaan terkait dengan informasi yang ada dalam sebuah kalimat. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Jadi subjek, predikat, kemudian objek, keterangan. Berapa objeknya itu juga terserah Anda. Berapa subjeknya itu juga terserah Anda. Berapa keterangannya jenis apa saja, itu juga terserah Anda. Apakah keterangan tempat dimasukkan, keterangan waktu dimasukkan, keterangan jumlah, keterangan keadaan, keterangan apapun, silakan saja, itu semua dikembangkan sendiri. Saya tidak akan berbicara terkait dengan apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan, dan lain sebagainya. Karena itu sudah sangat populer di Anda, saya kira. Selanjutnya, kalau sudah tersusun, sudah Anda edit, ya, perbaiki struktur kalimatnya, barulah nanti Anda minta rekan Anda untuk membaca kalimat Anda. Ya, ingat. Kalau Anda minta, kemudian mintalah teman Anda, rekan Anda tadi yang membaca kalimat Anda itu untuk menyampaikan kembali. Kamu paham nggak maksudnya? Paham. Jangan langsung percaya. Karena orang menjawab paham itu belum tentu paham betulan. Gitu ya. Jadi tanyanya adalah, coba apa kira-kira maksud dari kalimat ini? Nah, padahal Anda sebagai penulisnya. Nah, kalau dia menjelaskan dan itu sesuai dengan yang Anda harapkan, sesuai dengan Anda maksudkan, berarti satu, dia paham. Yang kedua, kalimat Anda baik. Kalimat Anda sudah benar. Nah, itu kuncinya. Baik, ya. Ya, jadi teorinya ini kalau saya tidak berbicara teori yang normatifnya, tapi ini teori praktisnya. Nah, sekarang kita latihan, ya. Saya kasih contoh. Nanti Anda saya minta untuk latihan juga. Sekarang saya kasih contoh. Tadi saya sudah menjanjikan untuk menulis judul. Jujur sekali lagi, saya belum terbayang sama sekali mau menulis apa. Bahkan tadi nggak merencanakan sedikit pun. Tadi mau menulis tentang di awal itu peran santri di era pandemi. Nah, gini ya. Nah, ini judulnya misalnya. Oke. Lalu mikir, bingung. Aduh, tulis apa ini ya? Saya juga sampai sekarang belum tahu. Bolehlah tadi sampai kata kunci ya. Tadi ngomongin santri sehat. Kemudian ngomongin Indonesia kuat. Terus ngomongin kesehatan mental, seperti tadi ya. Mental saja kita ambil misalnya atau kesehatan jiwa gitu ya, terus kemudian raga, apalagi misalnya sehat imannya gitu ya. Oke, misalnya ini kata kunci yang kita mau pakai. Setelah nulis kata kunci bingung lagi, jangan berhenti. Nah, yang bikin kita gagal melaju ke penulisan tahap selanjutnya itu adalah ketika kita sudah berhenti. Nah, meskipun berhentinya sejenak, kita alihkan dengan kegiatan yang lain, itu buka medsos, buka itu sudah pasti kabur tujuan kita. Nah, ini yang bikin gagal orang menulis itu. Karena tadi saya bingung, saya juga sampai sekarang ini belum tahu harus menulis apa. Sudah, saya bingung, tidak tahu harus menulis apa ya. Yang jelas, menurut saya, santri itu memang harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana mungkin bisa berperan? Kan dia sedang sakit. Nah, yang ada malah bukan berperan, melainkan butuh bantuan orang lain yang seharusnya juga berperan. Jadi, santri itu harus sehat. Oke,
ini saya nggak berpikir sama sekali tadi harus bagaimana. Ini kan bingung tadi mau menuangkan ide. Nah, ingat ide pokok itu kadang untuk mengungkapkannya kadang butuh bertele-tele kayak begini. Nah, padahal kesimpulannya ini ketika saya ngomong jadi, ini sebenarnya jadi ide pokok itu. Nah, jadi santri itu harus sehat. Oke, nah sekarang nah ini kan sudah jadi tulisan ya rangkaian kalimat. Oke, saya mau lanjutkan satu paragraf lagi ya. Uh, hmm, hubungan santri sehat dengan Indonesia kuat adalah bahwa santri itu adalah generasi emas ya, bangsa Indonesia. Santri adalah generasi terdidik ya, secara intensif mereka dididik oleh lingkungan yang religius. Para mereka biasanya tinggal di asrama di bawah bimbingan para kiai dan ustadz yang senantiasa yang senantiasa nanti jadi kepanjangan bimbingan intensif para kiai dan ustadz. Mereka belajar di kelas maupun di luar kelas tentang berbagai ilmu dan pengalaman hidup selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan 30 dan berapa 4 berarti ya 4 minggu per bulan. Artinya setiap hari sepanjang tahun santri selalu mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang intensif. Bukan santri generasi emas bangsa Indonesia. Nah, ini bagian dari ngedit. Ya, sekali ngedit nggak apa-apa pas buntu. Tadi ngomongin hubungan santri dengan Indonesia kuat. Ini kayaknya belum masuk ke hubungannya ya. Nah, berarti kita harus segera menemukan hubungannya. Nah, dengan pendidikan yang intensif itulah santri dapat menjadi pribadi yang berkarakter luhur. Dengan karakter itulah dia kemudian atau boleh juga ditambahi mereka tidak hanya belajar ilmu yang berhubungan dengan teks-teks agama saja, melainkan juga belajar keterampilan dan ilmu pengetahuan umum. Lengkaplah
santri dengan pendidikan yang intensif. Nah, tadi intensif sudah, lengkap yang kedua, dan lengkap atau komprehensif gitu ya. Itulah, oke, lengkap dan komprehensif lah gitu ya, dan komprehensif. Kemudian berperan aktif membangun. Nah, nggak usah dikoreksi apa dulu terkait dengan nanti apakah bagus itu. Nah, itu urusannya nanti. Pembaca akan menilai. Oke, tadi kan kita awali dengan saya bingung tidak tahu harus menulis apa. Terus kemudian ini mau saya jadikan karya ilmiah, masa ada saya bingung gini? Oke, saya hapus. Nah, caranya itu gitu aja, dihapus itu. Tapi jangan ditinggalkan, nggak menulis, ngalir. Kalau ibarat sungai, menulis itu ibarat sungai. Kalau nggak ada aliran sama sekali ya sudah, nggak jadi sungai. Tapi kalau ada aliran, bahwa itu alirannya ini kotor atau enggak, itu urusan nanti. Kotor kan bisa dijernihkan, masih mending daripada nggak mengalir sama sekali. Nah, guys, saya bingung tidak tahu harus menulis apa. Yang jelas menurut saya santri itu memang harus sehat. Oke, berarti kan di sini menurut saya itu bisa dihilangkan sampai sini. Berarti oke, jadikan awal. Santri itu memang harus sehat. Tapi ujuk-ujuk memang kayaknya kurang pas ya. Jadi santri itu harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana mungkin bisa berperan? Nah, ini kayaknya kalimatnya belum efektif, belum benar. Kenapa? Kalau tidak sehat, bagaimana mungkin bisa berperan? Ini subjeknya nggak kelihatan. Ya, kalau tidak sehat, bagaimana mungkin santri misalnya bisa berperan? Misalnya berperan, oke saya tambahin aja deh, aktif membangun negeri, membangun bangsa. Ada salah tulis, apa typo, ya tinggal ditambahin saja. Kan pakai komputer enaknya adalah bisa diubah-ubah, meskipun menurut sebagian penulis seperti guru saya Profesor Mulyadi itu enakan nulis tangan, jadi nggak nyoret-nyoret kayak gitu, mengalirnya itu luar biasa alami. Nah itu tingkatan expert gitu. Kan dia sedang sakit, jadi kok ngomong sakit tadi ya. Nah, kalau nggak sehat, nah, kan dia sedang sakit. Oke, bisa berperan aktif membangun bangsa. Oke, kalau tidak sehat bagaimana membangun bangsa? Karena misalnya ya, karena jika atau langsung saja jangan karena seorang santri yang sedang sakit, ini menjelaskan kalau tidak sehat gitu ya. Seorang santri yang tidak sakit umumnya butuh perawatan intensif ya, entah itu di asrama maupun di rumah sakit. Nah, kondisi seperti itu membuat dia tidak bisa. Nah, yang ada malah bukan peran. Nah, ini kita ganti. Tidak mampu berperan aktif, melainkan justru membutuhkan peran dan bantuan orang lain yang seharusnya juga berperan aktif secara mandiri misalnya gitu ya. Nah, jadi santri itu harus sehat. Nah, sudah ada dua, kan terulang lagi ya sudah nggak apa-apa. Misalnya mau dihapus juga nggak apa-apa, diulang lagi juga nggak apa-apa. Dua kalimat, dua ide pokok apa campuran gitu. Oke, jadi satu tulisan. Nah, ini kan masih kalimat populer, bukan kalimat ilmiah. Ya, untuk awal emang tulis dulu saja. Ini diilmiahkan bisa. Jadi syarat ilmiah adalah dibangun pakai data, gitu ya. Dibangun pakai data, fakta. Anda googling habis itu, googling data santri sakit, kemudian pondoknya bagaimana, bisa berperan apa enggak? Oke, lalu googling. Misalnya ini saya sudah googling, anggap aja sudah sekarang. Saya ingin mengembangkan bagian santri yang nggak bisa berperan aktif karena sakit, misalnya.
data kementerian, maaf, nggak usah kementerian terlalu besar, misalnya data yang dirilis oleh pesantren Al Furqon, nggak tahu pesantren mana ini, anggap aja ini pesantren beneran gitu ya, datanya memang data dari sana beneran. Santri yang dirawat di rumah sakit, bukan di rumah sakit, atau di di klinik pesantren, umumnya tidak bisa, atau pasti tidak bisa itu gini, setiap hari ada 5 sampai dengan 10 santri yang sakit dan harus dirawat di klinik pesantren. Akibatnya setiap hari minimal ada 5 sampai dengan 10 santri yang tidak bisa mengikuti KBM ya, di kelas. Nah, pada saat yang sama jumlah pasien harian tersebut juga mengakibatkan sedikitnya berapa, misalnya 4 ya, sedikitnya misalnya 4 pengurus yang tidak bisa menjalankan peran utamanya sebagai pengurus misalnya. Hal ini karena jumlah pengurus di pesantren, ini analisis sudah, tadi data, sekarang analisis. Hal ini karena ini analisis. Ya, hari ini karena jumlah pengurus di pesantren tersebut masih minim, sehingga ketika santri binaannya sakit, maka pengurus santri atau pembina santri ya, pembina santri tersebut harus terpecah perhatiannya mengurusi santri yang sehat sekaligus mengurusi santri yang sakit. Oke, ini sudah jadi analisis. Hal ini karena ini jadi analisis ya. Yang ini data yang dirilis ini adalah data ilmiah. Kemudian data yang dikasih referensi misalnya enggak merah. Oke. Nah, sisanya ini adalah introduction atau ini ide kita. Nah, ide kita ini boleh ditaruh di akhir. Data yang dirilis itu taruh di pertama juga nggak apa-apa. Misalnya kita bolak-balik saja. Nah, gitu. Tetapi yang penting tadi, jangan berhenti menulis, jangan nggak menulis. Pokoknya tulis saja dulu, nanti diperbaiki kayak begini. Nah, melengkapi data ini gimana ya? Baca. Harus baca, harus mengamati langsung, wawancara kalau perlu. Ya, data ini udah banyak sekarang, jurnal-jurnal di Google udah banyak, atau data resmi dari lembaga, dari lapangan banyak sekali. Nah, ini cara menulis ini juga sama tadi ya. Jadi ini ada analisis, ada data, ada kesimpulan kita. Nah, padahal tadi awalnya kalimat populer, saya bingung mau menulis apa. Tapi kemudian mengalir jadi kayak gini. Ini insya Allah bagi sebagian orang menarik tulisan ini. Ya. Oke, nah begitulah cara kita menulis ya sebuah kalimat, menyampaikan gagasan, menuangkan ide dalam sebuah kalimat. Setelah ini saya minta Anda untuk menyusun seperti ini, ya. Jangan ragu untuk menulis, ya. Tulis saja apa adanya. Setelah itu Anda copy paste di bawahnya, copy paste,
Nah, setelah Anda copy paste di situ, kemudian Anda tulis apa yang copy paste-annya itu Anda perbaiki. Sudah Anda edit gitu jadi kalimat yang bagus, yang menarik. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 paragraf saja seperti yang saya tulis ini, dan tidak perlu banyak-banyak biar mudah juga untuk mengoreksinya. Baik, Anda bebas, tidak perlu menanyakan apakah harus ada kata kunci. Sudah saya jelaskan di awal, itu hanya bila perlu. Apakah judulnya gini boleh nggak? Anda bebas. Kalau Anda tanya saya harus menulis apa, boleh nggak menulis ini, itu mempersulit Anda sendiri. Ya, jadi orang bebas itu enak, ya, sehingga tulislah dengan kebebasan Anda, nanti orang akan menilai ini layak atau tidak, ya, sesuai dengan data-data yang Anda tampilkan di situ. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.